Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam hidup ini seperti yang Tuhan inginkan, agar di sana kita boleh mengalami berkat Allah karena kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bentangkan syukur kami kepadamu karena kami sadar sungguh bahwa kehadiran kami di kehidupan hari ini itu karena Tuhan. Maka berkenan kami yang bersyukur kepadamu, kami kembali datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati untuk dapat memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 1 hingga 6. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkokol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudaraku, tema renungan kita yang tertulis dalam Sabda Bina Umat di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu utamakan kepedulian. Saudaraku, kita sangat sadar bahwa kita ada di konteks kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan aturan-aturan. Dan aturan-aturan ini sangat mengikat. Bahkan cenderung mengekang kita untuk tidak bisa melakukan banyak hal. Karena dalam aturan-aturan yang diberlakukan ada batasan-batasan di mana kita tidak boleh melanggarnya. Dengan kata lain, apapun yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Saya pikir ini juga sesuatu yang baik. Karena kalau tidak ada aturan yang diberlakukan, Bapak Ibu Saudaraku, maka tentu kecenderungan manusia dalam mengekspresikan hidupnya selalu
tanpa kendali, tanpa arahan, sehingga dia bebas melakukan apa saja semau yang dia inginkan. Dan ini juga tidak akan berdampak baik, karena tentu dalam kebebasan berekspresi terkadang itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan juga tentu melanggar hal-hal yang spiritual saking bebasnya kita di konteks kehidupan tersebut. Jadi memang adalah baik kalau kemudian dibuat sebuah peraturan untuk mengikat manusia dalam kebebasan untuk mengekspresikan hidupnya dengan tujuan supaya ada alat kontrol yang bisa kita pakai di dalam kita mengekspresikan hidup kita. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, saya mau katakan dalam renungan pagi ini, aturan itu baik, ketetapan-ketetapan itu baik. Namun Bapak Ibu Saudaraku, jangan kemudian oleh karena aturan yang mengikat ini, lalu di sana tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Artinya betul-betul segala sesuatu yang dilakukan itu harus berdasarkan poin-poin yang tertulis dalam aturan itu, tidak boleh keluar. Nah, terkadang saudaraku, di situasi kehidupan yang kita jalani, ada hal-hal yang sifatnya harus dibijaki. Sesuatu yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda untuk kepentingannya tentunya, karena kita katakan itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak, yang harus dilakukan di waktu itu. Nah, saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tidak terlalu kaku di dalam menerapkan peraturan. Sepanjang apa yang akan kita realisasikan di waktu itu, walaupun di luar dari konteks yang diikat atau diatur, sepanjang itu sesuatu yang objektif, sesuatu yang positif, sesuatu yang akan berdampak baik untuk komunitas itu, saya pikir tidak ada salahnya kemudian kita lakukan. Ya, ini yang kadangkala saudaraku menjadi perdebatan di dalam sebuah komunitas. Mana yang kita mau lakukan? Kita tetap dengan aturan, atau kita buat sesuatu yang bisa dibijaksanai sepanjang itu mendatangkan kebaikan dan seterusnya, atau bagaimana? Dan pergumulan ini saudaraku seringkali dihadapi oleh gereja. Kita paham betul, khususnya di gereja GPIB, aturan itu sangat jelas dan sangat mengikat. Tapi hal-hal yang sifatnya insidentil sering gereja hadapi. Contoh misalkan, jemaat yang sakit sangat membutuhkan bantuan, katakanlah diakonia. Nah, karena ada aturan di diakonia harus dikeluarkan di minggu terakhir, sementara si sakit membutuhkan di minggu kedua, kita harus menunggu keputusan rapat. Kita harus menunggu waktu yang ditentukan. Ini tidak bijaksana. Ini sesuatu yang keliru Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat tema renungan kita. Di pagi hari dikatakan, utamakan kepedulian. Sepanjang yang akan kita lakukan itu sesuatu yang berdampak baik, why not? Kenapa tidak, saudaraku? Jangan kita menunda hanya karena ada aturan yang mengikat. Kita tidak harus dikondisikan oleh hal demikian.
Ini yang mau dilihatkan oleh Yesus dalam bacaan kita. Orang-orang Farisi sangat terikat dengan aturan, dengan tradisi. Salah satu poin aturan itu adalah di hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan orang sakit. Maka ketika Yesus ada di bait Allah dan dia berhadapan dengan seorang yang sakit, di sini kelompok orang Farisi mengamat-amati Yesus terus. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yesus. Kan dia tahu Yesus ini orang yang sangat peduli. Dia tidak mau diatur oleh aturan-aturan yang berlaku. Dan ini orang-orang Farisi ingin jadikan kesempatan untuk menuduh dia melanggar aturan supaya dia dihukum. Sebegitu kuatnya mereka merancangkan kejahatan kepada Yesus, yang begitu care, begitu peduli kepada orang yang membutuhkan perhatian pada waktu itu. Tapi mari kita lihat saudaraku, Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut. Yesus terus mendobrak kebiasaan buruk orang-orang Farisi. Dia lakukan pekerjaan mulia itu karena dia tahu apa yang dia kerjakan sudah sesuai dengan kehendak Bapaknya. Dia tidak harus tunduk pada tradisi, dia tunduk pada kehendak Bapaknya. Karena dia tahu apa yang diinginkan Bapaknya itu menjadi jalan baginya untuk mencapai tujuan mulianya, yaitu mengalami kemenangan dari maut. Di sini kita lihat saudaraku, Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka dalam ayatnya yang ketiga, bagian B. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ini pertanyaan yang diperhadapkan kepada orang-orang Farisi yang sok taat kepada aturan, sok alim, seakan dia orang beriman. Bagaimana dia mengatakan dia beriman? Ada orang yang membutuhkan pertolongan, hanya karena aturan yang diberlakukan mereka tidak peduli. Makanya Yesus katakan, mana yang lebih baik? Kita menyembuhkan atau kita membunuh orang? Kita berbuat baik atau kita berbuat jahat? Ini juga kita harus jawab saudaraku. Terlalu sering dalam gereja kita berdebat habis-habisan, pada akhirnya kita tidak peduli dengan orang lain karena aturan. Kita tidak mengeluarkan dana yang dibutuhkan untuk pengobatan seseorang yang adalah anggota jemaat. Kita tidak melakukan sesuatu yang sifatnya anjang sana, ya, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan karena aturan-aturan yang diberlakukan. Saya tidak kemudian mengatakan kepada Bapak Ibu kita menghambur-hamburkan uang semau kita, tapi mari kita lihat urgensinya, kepentingannya. Kalau memang bisa dibijaksanai pada waktu itu, kenapa tidak, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan tidak akan salahkan kita hanya karena kita keluar dari aturan untuk hal-hal yang sifatnya insidentil, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Kita ini adalah gereja, konteksnya pelayanan. Kita bukan sebuah instansi atau lembaga komersil yang selalu mengedepankan keuntungan. Kita bukan dalam konteks itu. Yang kita bangun di sini adalah kesediaan yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, mengabdi kepada Allah. Jadi sekali lagi tolong dipahami, bukan kemudian firman Tuhan di pagi ini mengatakan
kita keluarkan saja semuanya. Ya. Sepanjang itu dibutuhkan, tidak. Mari kita lihat urgensinya. Ada sesuatu yang memang kita harus tunda, tapi ada sesuatu yang memang harus kita follow up pada waktu itu. Tidak boleh ditawar. Saya bisa bayangkan saudaraku kalau kemudian seorang jemaat menelpon, "Pak Pendeta, tolong doakan saudara saya di rumah sakit." Lalu kemudian pendeta bilang, "Maaf, ini hari Sabat, saya tidak boleh berdoa di rumah sakit." Saya bisa bayangkan saudaraku, bagaimana kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan pelayanan itu. "Pak Pendeta, mari doakan ada jemaat yang meninggal. Dan itu terjadi di jam 12 malam. Maaf, menurut aturan jam 12 malam sudah waktunya istirahat." Sesuatu yang bisa dibijaksanai. Karena kita punya kepedulian. Kenapa tidak, saudaraku? Kita tidak harus kaku dalam menjalani realitas hidup kita. Sepanjang bisa. Sekali lagi, sepanjang bisa. Kenapa tidak? Tidak akan ada yang menyalahkan kalau memang itu demi untuk kebaikan. Mari kita belajar dari semua yang dilakukan oleh Yesus yang selalu menentang orang-orang Farisi yang sok suci, yang mengedepankan aturan atau tradisi yang mereka berlakukan. Tapi mari kita lihat, tidak satu pun yang mereka tuduhkan kepada Yesus menjadi sebuah kebenaran. Kita lihat dalam bacaan kita ayat 6 dikatakan begini. "Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Karena mereka tidak menemukan kesalahan dari Yesus, muncullah niat jahatnya dengan cara yang licik. Dan saya berharap ini tidak terjadi kepada kita, saudaraku. Hanya karena kemudian ada kebijakan yang diberlakukan yang sifatnya manusiawi dan imani, lalu kita bersekongkol dengan kelompok kita untuk menentang, bahkan merancangkan kejahatan. Jangan, karena Tuhan tidak pernah berpihak kepada sesuatu yang jahat. Jelas sekali pertanyaan Yesus kepada orang Farisi. Mana yang diinginkan Allah? Kita berbuat baik atau kita berbuat jahat? Tentu yang diinginkan Allah adalah berbuat baik, bukan berbuat jahat. Jadi sekali lagi saudaraku, sangat baik kita hidup dengan aturan-aturan yang mengikat kebebasan kita supaya kita tidak sembarangan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi dengan catatan, mari sembari kita mengikuti aturan yang ada, kita pun sadar dalam kenyataan hidup kita ada hal-hal yang sifatnya insidental, urgent, yang harus kita bijaksanai. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Sepanjang itu untuk kebaikan, lakukanlah saudaraku. Jangan tunggu kita berdebat dulu. Jangan kita menyesal kemudian hanya karena kita menunda-nunda, hanya karena kita tidak bersedia memberi bantuan, dukungan, perhatian. Kalau tema kita katakan kita tidak memberikan kepedulian. Jangan sampai kita menyesal. Karena Tuhan selalu meminta kita berbuat baik pada waktunya. Itu yang dimaksudkan di tema kita. Utamakan kepedulian.
Dan itu yang dilakukan Yesus dalam konteks bacaan kita. Bahwa dia melakukan apa yang terbaik menurut Bapaknya, bukan apa yang ditetapkan oleh tradisi orang-orang Farisi pada waktu itu. Karena dia tahu Injil itu adalah kebenaran Allah. Injil itu adalah yang tertinggi, bukan tradisi, bukan kebudayaan. Karena memang kenyataannya, kebudayaan tidak akan pernah membaharui Injil. Tetapi yang terjadi adalah Injil yang membaharui kebudayaan. Karena Injil itu datang dari Allah. Sementara kebudayaan itu buah pikir manusia yang sepakat untuk melakukan aturan-aturan tersebut. Allah lebih tinggi daripada manusia. Maka ketetapan Allah, kemauan Allah, keinginan Allah, itu yang kita kedepankan. Jangan kita lupakan itu, saudaraku. Khususnya kita sebagai gereja. Lakukan sepanjang itu baik dan bermanfaat untuk orang lain, untuk jemaat, di dalam kita menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah. Semangat menjalankan aktivitas hari ini. Jadilah orang yang selalu berbela rasa, punya kepedulian, dan selalu mengedepankan apa yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah ajarkan kami di pagi ini bagaimana kami mampu melihat keadaan di mana kami melakoni kehidupan kami yang selalu ada di antara aturan-aturan yang diberlakukan. Kami memandang semua aturan itu baik, karena di sana tentu tidak memberikan keleluasaan kepada kami untuk melakukan apa saja yang mau kami lakukan. Tapi kami harus mengikuti aturan yang berlaku, karena aturan yang berlaku selalu baik, yaitu mengarahkan kami untuk selalu bijaksana. Namun biarkan kami Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya insidentil, sifatnya urgent, untuk kemanusiaan, sehingga kami tidak harus terikat dengan aturan yang ada. Karena kami tahu ketika kami melakukan kebenaran di luar dari aturan yang diberlakukan, maka itu juga baik dalam pandangan Tuhan, sehingga kami tidak harus menundanya. Karena kami tahu apa yang baik selalu disukai Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka di situ pun kami pun akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pimpin kami terus dengan apa yang ada pada kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.